Kau harus matikan Basir sebagai penebus kematian saudaraku. Kematian Genting Wulan dan Genting Kuning membuat aku linglung. Dua orang muridku yang paling kukasihi, Genting Wulan dan Genting Kuning, mati sekaligus. Aku harus membalas kematian ini. Sari! Ya, Guru. Mana dia? Ini kan Curug Pitu. Aku pesankan Mahesa dibawa kemari, Guru. Pada siapa? Basir. Kamu gak tahu, dia itu musuh kita. Tapi dia sangat mencintaiku, Guru. Dia tidak akan menyalahi apa yang aku perintahkan. Mana buktinya? Dia sekarang tidak ada di sini. Cepat cari Basir. Rebut Mahesa dari tangannya. Cepat lakukan. Baik, Guru. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Mak Lampir dan Genting Sari sedang ditipu oleh Kalagondang yang menyamar sebagai Basir. Padahal di saat itu, Basir sedang bersama dengan Bagus Sajiwo, dan mereka berdua sedang membicarakan tentang Mak Lampir. Seperti biasa, si Basir pun menghina-hina Mak Lampir di hadapan Bagus Sajiwo, seakan-akan si nenek sesat itu pun takut kepada dirinya. Bagus Sajiwo yang sudah paham betul dengan sifat Basir pun hanya bisa tersenyum sambil menahan tawa, karena baginya tingkah Basir itu sangatlah lucu. Pemuda itu pun menanggapi kata-kata Basir dengan melucu pula. Memangnya kamu tahu kalau udelnya Malampir itu bodong, ha? Tampang kayak Malampir saja. Jangankan udelnya bodong, dia itu punya ekor nih di sini nih. Apa kau bilang tadi? Di mana Mahesa? Situ yang bawa, situ yang nanya. Jangan mungkir. Berikan Mahesa padaku. Kamu yang mungkir. Aku tidak pernah menyembunyikan Mahesa. Kau bohong, Malampir. Sedikit pun aku tidak percaya. Kau harus aku tangkap. Susah yang lawan Basir. Kurang ajar. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Basir tampak begitu percaya diri menghadapi anak buah Mak Lampir dengan ilmunya yang seadanya itu. Sedangkan Bagus Sajiwo memang sudah terbiasa menghadapi Mak Lampir, sehingga tidak terlalu sulit baginya untuk menepis serangan-serangan berbahaya nenek tua tersebut. Bahkan ia pun mampu mengimbangi dan memberikan serangan balasan yang tidak kalah hebatnya dan sangat merepotkan si Lampir. Genting Wulan pun langsung tewas, hancur dan terbakar setelah menghantam pohon besar akibat dorongan kuat Bagus Sajiwo. Kini Basir yang sedang menghadapi Genting Kuning pun tampak tidak begitu kesulitan. Bahkan ia dengan santainya mampu mengimbangi dan memberikan serangan balasan yang membuat lawannya menjadi terlempar dan jatuh di tanah. Mungkin ilmu Basir itu adalah ilmu yang pernah diajarkan oleh Lindu Aji kepadanya. Si gendut itu pun kini menghina Genting Kuning karena tidak mampu untuk mengalahkannya. Hal itu jelas membuat murid Mak Lampir tersebut menjadi murka dan langsung berdiri serta mencabut pedangnya untuk kembali menghajar Basir. Kau harus matikan Basir sebagai penebus kematian saudaraku. Kuning.
Ya, Genting Kuning pun akhirnya harus tewas karena kebodohan saudaranya sendiri menyusul Genting Wulan yang telah terlebih dahulu melayat ke akhirat. Sedangkan Basir yang mengetahui bahwa lawannya itu telah tewas pun hanya bisa melongo karena ia tidak merasa membunuh wanita tersebut. Ia pun kemudian merasa bahwa semua itu terjadi karena kesaktiannya. Pemuda gendut itu pun kemudian berencana untuk menjajal ilmunya itu guna melawan Mak Lampir. Sementara itu, Mak Lampir terlihat masih bertarung dengan Bagusajiwo. Tampaknya nenek setan tersebut masih kesulitan untuk mengalahkan pemuda sakti itu. Bahkan kini dirinya sendiri yang harus menelan kekalahan. Weh, hebat. Bener-bener hebat aku. Lagi-lagi, Basir pun merasa bahwa dirinya lah yang telah membuat Mak Lampir lari dari tempat tersebut. Bagusajiwo pun hanya tertawa tipis melihat tingkah temannya yang sangat lucu itu. Mendadak saja, mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Kalagundang secara tiba-tiba. Raja Jin Merah tersebut pun langsung kena damprat dari Basir karena telah berani membuatnya terkejut. Mereka berdua pun saling menghina satu sama lain seperti biasanya. Akan tetapi selanjutnya mereka pun serius membicarakan tentang Mahesa yang kini telah bersama kembali dengan kedua orang tuanya. Apa benar kalian mencari Mahesa? Benar. Ada berita bahwa Mak Lampir telah membawa Mahesa. Betul. Tapi sudah aku ambil. Dari siapa? Ya, dari siapa lagi kalau bukan dari si nenek peot? Oh, serahkan pada saya. Sudah aku kembalikan pada orang tuanya. Sembara. Siapa lagi kalau bukan Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan Sembara? Awas kalau bohong kamu. Gus, ayo pulang. Kita buktikan kebenarannya, iya atau tidak. Kini kita menuju pada Mahesa yang di saat itu sedang bercanda ria bersama dengan ayahnya. Sudah beberapa hari ini, Mahesa berada di rumah kedua orang tuanya dan ia tampak sangat senang berada di dekat ayah dan ibundanya. Anak itu pun juga menceritakan kepada ayahandanya bahwa gurunya, Kiai Ageng Bantaran, pernah mengatakan bahwa Sembara adalah pendekar yang sakti mandraguna. Bahkan Eyang Bantaran sendiri belum tentu sanggup mengalahkannya. Oleh karena itu, ia pun meminta kepada ayahandanya untuk menurunkan ilmunya kepada dirinya. Namun entah kenapa, setiap Mahesa berkata demikian, Sembara selalu menolaknya dengan halus. Ia mengatakan bahwa ilmu yang didapatkan Mahesa dari Kiai Ageng Bantaran telah melebihi cukup. Di hari-hari selanjutnya, Sembara pun menawarkan kepada Mahesa tentang apa yang hendak dilakukannya dalam waktu dekat. Jika ayah izinkan, Esa ingin melanjutkan pelajaran di Padepokan Linggabuana. Dengan Kiai Ageng Bantaran? Benar ya? Kau beruntung, Mahesa. Punya guru seperti beliau. Ayah setuju. Kanda, kita kan baru bertemu dengan anak kita. Masa kita harus berpisah lagi? Apa tidak kasihan? Kasihan? Bukan berarti harus menunggunya terus-menerus. Ya kan, Dinda? Ya, memang baru beberapa hari Mahesa bersama mereka, dan kini mereka harus menentukan nasib Mahesa, apa yang hendak dilakukan oleh anak tersebut. Sebagai seorang ibu, wajar sekali jika Farida merasa keberatan bila harus kembali berpisah dengan anak semata wayangnya itu. Akan tetapi, Farida akhirnya juga menyadari bahwa memang mau tidak mau, Mahesa harus segera menuntut ilmu kembali, karena menuntut ilmu lebih penting dari kepentingan yang lain. Ia pun dengan tegar mengatakan bahwa jika Sembara menghendaki Mahesa untuk segera berangkat, atau saat ini berangkat, maka tidak menjadi masalah baginya. Farida pun kemudian mengajak Mahesa untuk masuk guna mempersiapkan bekal dan segalanya yang berkaitan dengan kepergian Mahesa.
Sedangkan Sembara kemudian langsung memanggil Kalagondang serta Panglima Kumbang untuk mengantarkannya menuju Padepokan Linggabuana. Kalagondang, Panglima Kumbang. Dua orang muridku yang paling kukasihi, Kenting Wulan dan Kenting Kuning, mati sekaligus. Ini tidak bisa kuampuni. Aku harus membalas kematian ini dengan 1000 nyawa dari golongan orang-orang putih. Ya, Mak Lampir ketika itu sedang dilanda kemarahan yang begitu besar setelah mengetahui kalau dua murid kesayangannya bisa tewas di tangan Basir dan juga Bagusajiwo. Ia pun langsung berlatih lebih giat lagi untuk menyempurnakan ilmu-ilmunya agar dirinya bisa membalaskan kematian kedua muridnya terhadap golongan putih, terutama Bagusajiwo, yang entah sampai saat ini dirinya pun belum pernah bisa mengalahkan pemuda sakti tersebut. Murid-murid si Lampir sendiri pun menjadi bingung melihat gurunya berlatih keras sedemikian rupa, seakan-akan ia hendak menghadapi musuh yang sangat sakti. Namun mereka bisa menyadarinya setelah Mak Lampir sendiri menjelaskan apa tujuannya melatih ilmu-ilmu saktinya. Kini kita menuju pada Kenting Sari yang di saat itu sedang bersedih dan kesal karena dua saudaranya telah tewas di tangan Basir dan juga Bagusajiwo. Ia pun tidak bisa menerimanya dan hendak melakukan pembalasan atas kematian Kenting Wulan dan Kenting Kuning. Wulan! Kuning! Aku akan membalaskan kematian kalian. Kematian Kenting Wulan dan Kenting Kuning membuat aku linglung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Perjuanganku melawan orang-orang dari golongan putih. Lebih banyak aku menderita kekalahan. Aku banyak kehilangan murid terbaik. Selama ini, mereka selalu membantu aku. Baik dalam kesulitan pikiran maupun mara bahaya. Baru kali ini Mak Lampir terlihat begitu sedih dan lesu, padahal biasanya ketika muridnya berbuat kesalahan yang cukup besar langsung dibunuhnya tanpa ampun. Namun entah mengapa kehilangan Kenting Wulan dan Kenting Kuning benar-benar membuatnya seperti kehilangan semangat. Kini kita kembali kepada Sembara dan Maisa yang di saat itu telah terbang bersama dengan Kalagondang dan juga Panglima Kumbang menuju perguruan Linggabuana. Beruntung sekali Sembara mempunyai dua sahabat yang sangat mudah dimintai bantuannya. Sedangkan di bawah sana tampak Basir dan Bagusajiwo yang sedang berjalan berdua dan mendadak saja langkah mereka dihentikan oleh munculnya Kenting Sari dengan mata yang merah menyala. Basir yang hendak nyerobot pun langsung dihentikan oleh Bagusajiwo karena pemuda itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres atau mencurigakan dari Kenting Sari. Loh, kenapa? Dia sayangku, jantung hatiku. Kamu mau jantung dan hatimu jebol? Jebol bagaimana? Coba lihat baik-baik. Memangnya ada apa? Dasar, kau tunggu di sini. Entah ilmu apa yang dipergunakan oleh Kenting Sari sehingga jari-jarinya bisa menjadi panjang dan hitam seperti itu. Kuku-kuku itu pun tampak mengandung racun yang sangat ganas. Namun Bagusajiwo telah mengetahuinya lebih dahulu sehingga pemuda itu tidak mau bertindak gegabah dalam menghadapi serangan-serangan ganas wanita tersebut. Basir pun hanya bisa melongo kebingungan mengapa gadis pujaannya itu tiba-tiba bisa menjadi ganas dan kasar seperti itu. Padahal yang ia tahu selama ini
Kenting Sari adalah wanita yang lemah lembut, apalagi ia sudah masuk ke dalam golongan putih. Memang Basir dan yang lainnya belum mengetahui kalau Kenting Sari sebenarnya telah kembali bergabung dengan Mak Lampir. Awas Santa, jangan itu beracun. Ya, aku tahu. Bagus dia Santa. Dia sudah tidak waras setelah kematian saudaranya. Ya, ayo. Pangeran, teman-teman kita ada di sana. Sementara itu, rombongan sembara yang sedang berada di atas angin pun melihat pertarungan Bagusa Jiwo di bawah sana. Panglima Kumbang pun memberitahukan bahwa Santa Lima dan Bagusa Jiwo sedang berusaha menangkap Kenting Sari. Sembara yang merasa Kenting Sari telah berada di golongan putih pun merasa bahwa wanita itu bukanlah musuh mereka. Namun Panglima Kumbang mengatakan bahwa hati Kenting Sari sudah hitam, yang berarti ia telah menjadi golongan hitam. Mendengar semua itu, Sembara pun kemudian meminta untuk segera menuju tempat pertarungan tersebut. Sepertinya ia ingin mendamaikan atau menjadi penengah perseteruan antara Kenting Sari dan Bagusa Jiwo ataupun Santa Lima. Tunggu! Biarkan! Apa yang terjadi? Tidak tahu. Tiba-tiba Kenting Sari menyerang kami dalam keadaan kesetanan. Enggak. Dia itu enggak kesetanan. Diam, Sir. Biar Bagusa Jiwo yang menjelaskan. Semelikete, orang mau bicara kok disuruh diam. Dasar Basir si perut buncit, ia selalu saja membantah omongan para pendekar yang memberikan pendapatnya tentang Kenting Sari. Bagusa Jiwo yang kesal dengan tingkah Basir pun kini juga ikut menegur dengan tegas si gendut itu agar tidak memotong pembicaraan orang lain dengan seenaknya. Santa Lima yang merasa bahwa semuanya telah jelas pun kemudian langsung mengalihkan pembicaraan dengan menanyai Sembara tentang apa yang hendak dilakukannya hingga bisa sampai ke tempat tersebut. Sembara pun memberitahukan kalau ia akan ke Padepokan Linggabuana untuk mengantarkan putranya Mahesa guna menuntut ilmu di sana. Sedangkan Basir yang baru menyadari tentang keberadaan Mahesa pun langsung nyosor dan mencubit pipi Mahesa dengan gemes. Anak itu pun menjadi risih dengan Basir. Begitu juga dengan Bagusa Jiwo yang merasa kesal dengan tingkah Basir ketika si gendut itu menanyakan tentang makanan kepada Mahesa. Yang penting itu makanan dulu. Kalau ada pelajaran perutnya kosong, pelajaran nggak bisa masuk. Itu kamu, Sir. Sudah. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Kami harus pergi. Ayo, Mahesa. Sembara, aku mau ikut. Mau apa, Sir? Ilmuku kan sudah banyak yang lupa. Aku mau belajar lagi sama Kiai Bantaran. Santa Lima, sobat kita ini sudah sadar pentingnya ilmu. Ajak saja Sembara, mumpung dia mau. Nasir, mudah-mudahan setelah pulang kau bisa memimpin doa. Oh, siap. Ayo, ya. Di sisi lain, Kenting Sari yang baru saja kabur dari hadapan para pendekar golongan putih pun merasa bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan para pendekar golongan putih tersebut, apalagi jika harus membunuhnya. Ia pun menyadari bahwa gurunya, Mak Lampir sendiri, belum tentu bisa menang jika harus menghadapi orang-orang sakti golongan putih itu. Setelah berpikir sebentar, ia pun kemudian berencana untuk memanfaatkan ganda suli guna menghancurkan golongan putih. Sementara itu, rombongan Sembara pun kini akhirnya telah sampai di Padepokan Linggabuana. Basir pun kembali saling berbantah dengan Kalagondang tentang padepokan tersebut. Memang mereka berdua selalu saja membuat kelucuan masing-masing yang membuat suasana menjadi semakin ribet.
Maisa yang melihat tingkah dua orang aneh itu pun hanya tersenyum-senyum menahan tawanya yang hampir saja meledak. Oh, ini yang namanya Lingga Binangkit. Allah, Lingga Binangkit. Tidak tuh meletos. Lingga Buana. Ki, kamu itu yang meletos. Salah sedikit jamak, tidak apa-apa. Pangeran, saya dan Kalagondang mengantar hanya sampai di sini. Iya. Terima kasih Panglima Kumbang. Dan juga kau Kalagondang. Sama-sama Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Maisa, di mana rumah eyangmu, Kiai Ageng Bantaran? Setelah dua sahabatnya itu menghilang, Sembara pun langsung mengajak Maisa dan Basir untuk segera menuju ke tempat Kiai Ageng Bantaran. Maisa yang sebagai penunjuk jalan pun langsung mengetahui ruangan pemilik padepokan tersebut, dan ia pun langsung memanggil eyang gurunya itu. Ki Ageng Bantaran pun menjadi terkejut dengan kedatangan muridnya yang tiba-tiba. Apalagi ketika itu Sembara atau ayah Maisa juga ikut berada di tempat tersebut. Setelah berkenalan dengan Sembara, sang kiai pun langsung mempersilahkan mereka untuk duduk. Lalu Sembara pun langsung memberitahukan tentang tujuannya datang ke tempat tersebut, yaitu guna menitipkan Maisa kepada Ki Ageng Bantaran untuk melanjutkan menuntut ilmu di tempat tersebut. Saya melihat keinginan Mahesa begitu besar untuk kembali berguru di sini. Maka saya mengantarkannya sendiri kemari, sekaligus ingin berkenalan dengan Kiai. Kiai, saya mohon pamit dulu. Saya titip anak saya di sini. Tolong didik dan gembleng dia dengan keras. Terima kasih banyak sebelumnya, Kiai. Assalamualaikum. Maisa. Maisa. Ayah pulang dulu. Iya, Ayah. Jaga dirimu baik-baik. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan nyalain juga notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.